Inter Milan mengumumkan kedatangan Luis Henrique. Winger asal Brasil itu direkrut dari klub Ligue 1 Olympique Marseille. Henrique menjadi rekrutan kedua Inter di bursa transfer musim panas ini. Sebelumnya, Nerazzurri sudah meresmikan transfer gelandang muda Petar Sucic dari Dinamo Zagreb. Inter kabarkan menebus Henrique senilai 25 juta euro. Pemain berusia 23 tahun itu diikat dengan kontrak berdurasi 5 tahun. Liverpool resmi mengamankan tanda tangan kiper muda berbakat asal Hungaria, Armin Peksi, dari Puskás Akademia. Peksi, yang baru berusia 20 tahun, sudah menjadi andalan timnas U21 Hungaria dan bahkan masuk dalam nominasi Golden Boy Award 2025. Musim lalu, ia tampil dalam 30 pertandingan untuk Puskás Akademia dan berhasil mencatatkan 9 clean sheet di Liga Top Hungaria. Kedatangannya ke Anfield diharapkan bisa memberikan kedalaman di posisi penjaga gawang, terutama setelah kepindahan ke leher. Jay Izzes, bek andalan timnas Indonesia, tengah menjadi sorotan di bursa transfer jelang musim 2025-2026. Kabarnya, klub Serie A Bologna sangat serius membidik pemain berusia 25 tahun itu sebagai salah satu target utama mereka. Tim kuda hitam sekaligus juara Coppa Italia 2024-2025, Bologna bisa menjadi opsi pelabuhan baru Jay Izzes jika cabut dari Venezia pada akhir musim ini. Bologna masuk sebagai tim yang sering dikaitkan dengan ex-bek Go Ahead Eagles tersebut. Pelatih Bologna yaitu Vincenzo Italiano dikabarkan memperhatikan Jay Izzes saat timnya melawan Venezia pada akhir Maret tahun 2025. Pemain muda Al Nassr, Angelo, mengklaim Cristiano Ronaldo selalu mengikuti sepak bola Brasil. Isyarat Ronaldo akan melanjutkan karir ke sana. Angelo, winger Al Nassr, mengatakan Cristiano Ronaldo penasaran dengan Liga Brasil. Pesepak bola berusia 40 tahun disebut itu sering membicarakan klub-klub macam Santos, Flamengo, dan Corinthians. Liverpool dikabarkan telah mengajukan tawaran ketiga bernilai fantastis untuk merekrut Florian Wirtz dari Bayer Leverkusen. Kini, laporan dari berbagai media termasuk The Times mengungkap bahwa Liverpool telah menaikkan tawaran mereka menjadi 113 juta pound, 2,26 triliun rupiah, dengan rincian 100 juta pound sebagai pembayaran pokok dan 13 juta pound dalam bentuk tambahan. Negosiasi antara kedua klub masih akan berlanjut selama akhir pekan ini. Leverkusen sendiri disebut-sebut hanya akan melepas pemain terbaik mereka jika total kesepakatan mencapai 126 juta pound, 2,5 triliun rupiah. Selain uang, mereka juga menginginkan salah satu dari Jarell Quansah atau Harvey Elliott untuk dimasukkan dalam paket transfer. Menariknya, Wirtz disebut telah menyatakan keinginannya secara pribadi untuk hanya bergabung ke Anfield, meskipun ada ketertarikan lama dari Manchester City dan Bayern Munich. Media-media Jepang menyebut bahwa ada dua bek yang keluar dari skuad usai melawan Australia. Mereka adalah Koki Machida dan Tsuyoshi Watanabe. Machida ditarik keluar dalam laga kekalahan 0-1 melawan Australia di awal babak kedua untuk digantikan oleh Ayumu Seko. Watanabe digantikan oleh Kota Takai. Kehilangan dua pemain belakang itu tidak lantas membuat Jepang menambah pemain lagi. Hajime Moriyasu masih bisa mengandalkan Seko dan Takai sebagai starter saat melawan Indonesia. Jepang tetaplah tim kuat bagi Indonesia meski punya opsi sedikit di belakang dan tak banyak pemain inti dipanggil. Nama-nama seperti Takefusa Kubo, Daichi Kamada, Wataru Endo, dan Keito Nakamura tampaknya sudah cukup untuk mengancam skuad Garuda. Barcelona telah membuat keputusan tegas terkait masa depan gelandang muda Fermin Lopez di bursa transfer musim panas ini, meski menarik minat serius dari sejumlah klub Premier League, termasuk Chelsea. Menurut laporan dari Diario Sport, Chelsea dikabarkan telah mengajukan tawaran resmi sebesar 1,4 triliun untuk mendapatkan Lopez. Langkah ini diambil untuk memanfaatkan statusnya yang kerap hanya menjadi pelapis Dani Olmo di bawah asuhan Hansi Flick. Namun Barcelona menolak tawaran tersebut, menunjukkan bahwa mereka masih sangat menghargai bakat dan potensi Fermin meskipun menit bermainnya terbatas. Lebih lanjut, laporan dari Mundo Deportivo menyebut bahwa Chelsea sempat mencoba memasukkan nama Christopher Nkunku dalam kesepakatan sebagai bagian dari skema tukar tambah. Namun upaya itu juga gagal. Pakar transfer Eropa, Fabrizio Romano membeberkan kondisi terkini dari Alejandro Garnacho. Sang winger dipastikan akan meninggalkan Manchester United di musim panas ini. Ruben Amorim menilai tindakan sang winger sudah tidak bisa dimaafkan. Apalagi Garnacho dilaporkan tidak punya niatan untuk berbaikan dengan Amorim. Alhasil kedua pihak sepakat bahwa berpisah merupakan opsi terbaik bagi keduanya di musim panas ini. Dari kubu sang pemain sendiri dikabarkan memprioritaskan bertahan di Inggris. Ada 3 klub yang dikabarkan siap menampung Garnacho di musim depan. Man United menginginkan tidak kurang dari 70 juta pounds untuk jasa winger timnas Argentina tersebut.
Sebuah kabar mengejutkan datang dari Manchester United. Klub yang dijuluki Setan Merah ini dikabarkan sedang mengincar Gianluigi Donnarumma untuk musim depan. Menurut laporan Foot Mercato, MU kini menjadikan Donnarumma sebagai target utama mereka. Klub asal Inggris itu dikabarkan ingin memboyong kiper PSG tersebut ke Old Trafford. Kabarnya, peluang MU untuk mendapatkan Donnarumma cukup besar. Sang kiper dikabarkan ingin hengkang dari PSG. Jika MU serius mengincarnya, Donnarumma dikabarkan siap hijrah ke Old Trafford di musim panas ini. PSG dikabarkan membanderol Donnarumma dengan harga sekitar 40 juta euro di bursa transfer musim panas ini. Manchester United dikabarkan sudah bersiap kehilangan Alejandro Garnacho. Sebagai penggantinya, Setan Merah disebut sedang mengincar Rafael Leao dari AC Milan untuk memperkuat lini serang mereka. Kabarnya, peluang MU untuk mendapatkan Leao cukup terbuka lebar, karena Leao saat ini sedang berburu klub baru. Jika MU serius dengan niat mereka, Leao dikabarkan siap untuk hijrah ke Premier League musim panas ini. AC Milan dikabarkan tidak berniat melepas aset berharganya dengan mudah. Mereka mematok harga sekitar 80 juta euro untuk pemain yang masih terikat kontrak hingga 2028 ini. Cristiano Ronaldo memastikan takkan bermain di Piala Dunia Antar Klub 2025. Meski tawaran dari sejumlah klub sudah datang untuk Ronaldo memastikan bahwa dirinya takkan berlaga di ajang Piala Dunia 2025. Meski ia mengakui ada sejumlah klub yang mendekati untuk bermain di ajang tersebut. "Saya tidak akan ikut Piala Dunia Antar Klub," ujar Ronaldo dikutip dari situs UEFA. "Beberapa tim menghubungi saya, beberapa masuk akal dan yang lainnya tidak, tetapi Anda tidak bisa mencoba dan melakukan segalanya. Anda tidak bisa menangkap setiap bola," jelasnya. Kabar terbaru seputar bursa transfer Arsenal kembali mencuat. The Gunners dikabarkan sedang mengincar Morgan Rogers dari Aston Villa untuk memperkuat lini serang mereka musim depan. Menurut laporan The Times, Arsenal serius mengincar Rogers untuk diboyong ke Emirates Stadium musim panas ini. Mereka akan mencoba meyakinkan sang pemuda untuk pindah klub. Alasan Arsenal tertarik pada Rogers tidak mengherankan. Pemain berusia 22 tahun itu tampil gemilang bersama Aston Villa musim lalu. Meski berposisi asli sebagai gelandang serang, Rogers kerap dimainkan di sayap oleh Unai Emery. Fleksibilitasnya terbukti dengan catatan 14 gol dan 15 assist sepanjang musim. Arteta meyakini talenta muda Inggris ini bisa memberi dimensi baru pada lini serang The Gunners musim depan. Bayern Munchen semakin menunjukkan keseriusannya untuk memboyong Rafael Leao dari AC Milan. Kabarnya, raksasa Bundesliga itu siap menawarkan 75 juta euro plus salah satu pemain, Leon Goretzka atau Kingsley Coman. Menurut laporan Foot Mercato, Bayern Munchen tidak main-main dalam upaya merekrut Rafael Leao. Mereka siap menggelontorkan 75 juta euro plus salah satu pemain, yakni Goretzka atau Coman, sebagai bagian dari paket transfer. Penyerang Liverpool, Cody Gakpo, akhirnya buka suara soal kabar yang menghubungkannya dengan Bayern Munchen di musim panas ini. Ia menegaskan bahwa dirinya tak terlalu memusingkan rumor tersebut. Dalam wawancara dengan Goal International, Gakpo mengaku bingung ketika ditanya tentang minat Bayern Munchen. Ia mengungkapkan bahwa ia tak terlalu memikirkan rumor tersebut karena fokusnya saat ini hanya pada timnas Belanda di jeda internasional. Gakpo menegaskan bahwa ia tak terpengaruh dengan berbagai spekulasi seputar masa depannya. Penyerang Belanda itu masih terikat kontrak dengan Liverpool hingga 2028, dan nilai transfernya diperkirakan mencapai 70 juta euro. Manchester United tampaknya harus merelakan kemungkinan memulangkan Angel Gomez di bursa transfer musim panas ini. Pemain lulusan Akademi United itu dipastikan akan berstatus bebas transfer setelah kontraknya bersama Lille berakhir pada akhir bulan ini. Namun, alih-alih kembali ke Manchester, ia dilaporkan akan melanjutkan kariernya bersama Marseille. Fabrizio Romano, jurnalis sepak bola asal Italia yang dikenal dengan keakuratan informasi transfernya, menyampaikan bahwa Marseille sudah mencapai kesepakatan verbal dengan Gomez. Klub asal Prancis itu disebut telah menyiapkan kontrak berdurasi 3 tahun untuk gelandang berusia 24 tahun tersebut. Hal ini membuat United kembali kehilangan salah satu mantan talenta mudanya yang pernah dianggap sebagai aset masa depan klub. Misteri di balik transfer Milos Kerkez mulai menemui titik terang. Ternyata ada hambatan serius yang membuat bek Bournemouth itu belum juga merapat ke Liverpool. Menurut laporan tersebut, penyebab utama transfer ini tertunda adalah perbedaan harga antara Liverpool dan Bournemouth. The Reds awalnya bersedia membayar 35 juta pounds, angka yang sempat disebut sebagai harga banderol The Cherries. Namun ternyata Bournemouth kini mematok harga lebih tinggi, yaitu 45 juta pounds. Selisih harga yang cukup signifikan inilah yang membuat negosiasi berjalan alot.
Bek Barcelona, Andreas Christensen, didekati klub kaya asal Arab Saudi, Al Nassr, yang tawarkan gaji lebih dari 2 kali lipat di bursa transfer musim panas ini. Kini, diungkapkan Sport, Al Nassr telah menunjukkan minat yang besar untuk merekrut Christensen, dengan tawarkan kesepakatan yang berpotensi membuatnya kantongi gaji besar, bahkan bisa lebih dari 2 kali lipat gajinya saat ini. Perwakilan Al Nassr diberitakan sudah kunjungi Barca 1,5 bulan yang lalu, dan bertanya tentang beberapa pemain, di mana Barca fokus khusus pada bek tengah. Victor Osimhen tampaknya akan segera meninggalkan Napoli setelah Al Hilal dilaporkan bersedia membayar klausul pelepasan senilai 75 juta euro. Striker Nigeria itu juga akan mendapatkan gaji fantastis di klub Saudi tersebut. Al Hilal tidak main-main dalam memboyong Osimhen. Mereka bersedia membayar penuh klausul 75 juta euro yang ditetapkan Napoli, tanpa negosiasi lebih lanjut. Bukan hanya masalah transfer fee, Osimhen juga akan menjadi salah satu pemain dengan gaji tertinggi di dunia. Berbagai sumber menyebutkan angka euro 30–40 juta per tahun, belum termasuk bonus. Pelatih Simone Inzaghi disebut menjadi faktor penting dalam meyakinkan Osimhen. Mantan pelatih Inter Milan itu dikabarkan telah melakukan pendekatan pribadi kepada sang striker. Meski awalnya berharap bisa bermain di Premier League, Osimhen akhirnya mempertimbangkan tawaran Al Hilal. Manchester United, Arsenal, dan Chelsea lebih memilih target lain, membuat pilihannya terbatas. Lamine Yamal dianggap kandidat kuat untuk bersaing merebut Ballon d'Or 2025. Cristiano Ronaldo rupanya tak menjagokan winger muda Spanyol itu. Ronaldo, sebagai pemilik 5 Ballon d'Or, menanggapi kans Yamal memenangkan penghargaan prestisius itu. CR7 rupanya menilai pemenang Liga Champions lebih layak. Winger Borussia Dortmund, Jamie Gittens, dikabarkan setuju ke Chelsea. Proses transfernya masih terkendala satu hal. Laporan jurnalis RMC, Fabrice Hawkins, menyebut Gittens sudah menyepakati transfer ke Chelsea secara personal. Sang pemain bakal disodori kontrak selama 7 tahun. Kabarnya, Chelsea langsung bergerak membahasnya dengan Dortmund. Penawaran senilai 35 juta euro disodorkan, namun ditolak raksasa Bundesliga tersebut. Meski begitu, Chelsea diklaim tidak menyerah. The Blues akan menyertakan biaya tambahan guna mendaratkan pemain berusia 20 tahun itu. Arsenal sedang memfinalisasi transfer kiper asal Spanyol, Kepa Arrizabalaga, dari Chelsea. Kabar ini dikonfirmasi oleh jurnalis ternama The Athletic, David Ornstein, yang menyebut bahwa sang penjaga gawang akan segera merapat ke Emirates Stadium. Kepa diprediksi akan menjadi kiper cadangan di bawah David Raya, yang telah menjadi pilihan utama Mikel Arteta musim lalu. Meski Bournemouth juga berminat mempertahankannya secara permanen, Kepa dikabarkan lebih memilih bergabung dengan Arsenal demi kesempatan meraih trofi. Arteta dikenal sebagai pelatih yang menginginkan persaingan ketat di setiap posisi. Kehadiran Kepa di skuad The Gunners akan memberi kompetisi sehat bagi Raya, sekaligus memperkuat kedalaman tim, terutama di tengah padatnya jadwal musim depan. Manchester United tampaknya unggul dalam persaingan merekrut Victor Gyökeres, menggeser Arsenal yang juga mengincar striker Sporting Lisbon tersebut. Awalnya, absennya United dari kompetisi Eropa dikhawatirkan akan menyulitkan mereka dalam memburu target transfer mahal. Namun, laporan terbaru dari The Sun mengungkapkan bahwa langkah penghematan yang dilakukan Sir Jim Ratcliffe mulai membuahkan hasil. Kebijakan pengetatan anggaran telah memangkas biaya operasional klub hingga lebih dari 40 juta pound. United pun siap mengalokasikan dana lebih di bursa transfer kali ini. Hal ini membuka peluang bagi United untuk mengajukan penawaran sekitar 65 juta pound untuk Gyökeres, nilai yang lebih rendah dari klausul pelepasan pemain, berkat kesepakatan sebelumnya dengan Sporting Lisbon.